pagi. Di sini saya akan menyampaikan hasil proposal penelitian saya dengan tema Peran Pendidikan Agama Katolik PAK dalam mengembangkan iman siswa SMP Negeri 1 Ambalau, yang disusun oleh saya sendiri, Paskalis, dengan NIM 23101167. Nah, adapun latar belakang dalam proposal penelitian saya ini, pelaksanaan PAK di sekolah negeri memiliki tantangan tersendiri. Di sekolah-sekolah negeri, khususnya di daerah terpencil seperti Kecamatan Ambalau, siswa Katolik merupakan kelompok minoritas di tengah keberagaman agama dan budaya. Nah, dalam situasi seperti ini, pembelajaran PAK tidak hanya berfungsi sebagai kegiatan akademik, tetapi juga menjadi sarana utama bagi siswa Katolik untuk memperteguh identitas iman. Guru PAK dituntut untuk memiliki kreativitas, kepekaan, pastoral, dan kemampuan pedagogis yang tinggi agar mampu menghadirkan suasana belajar yang bermakna dan menyentuh hati peserta didik. SMP Negeri 1 Ambalau sebagai salah satu lembaga pendidikan menengah pertama di Kabupaten Sintang, Kalimantan Barat. Dalam menghadapi konteks sosial yang unik, letaknya yang cukup jauh dari pusat kota membuat akses terhadap sumber belajar dan kegiatan rohani Katolik menjadi terbatas. Nah, selain itu, tidak semua siswa mendapatkan pembinaan iman secara rutin di lingkungan paroki karena faktor jarak dan keterbatasan tenaga pastoral. Dalam kondisi seperti ini, pelajaran PAK di sekolah menjadi satu-satunya wadah untuk bagi siswa Katolik untuk belajar, berdoa, dan mengembangkan iman mereka secara formal dan terarah. Adapun rumusan masalah dalam penelitian ini, yang pertama, bagaimana pelaksanaan pendidikan agama Katolik PAK di SMP Negeri 1 Ambalau dalam upaya mengembangkan iman siswa. Yang kedua, bagaimana peran guru pendidikan agama Katolik dalam menumbuhkan dan mengembangkan iman siswa Katolik di SMP Negeri 1 Ambalau. Dan yang ketiga, faktor-faktor apa saja yang mendukung dan menghambat pengembangan iman siswa melalui pelaksanaan pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Ambalau. Adapun tujuan penelitian. Yang pertama, penelitian ini bertujuan untuk mengetahui dan memahami secara mendalam bagaimana peran pendidikan agama Katolik PAK dalam mengembangkan iman siswa di SMP Negeri 1 Ambalau. Penelitian ini dimaksudkan untuk mengembangkan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Katolik, terlibat guru dalam membimbing siswa, serta faktor-faktor yang berpengaruh terhadap pertumbuhan iman peserta didik di lingkungan sekolah negeri. Tujuan yang kedua, mendeskripsikan pelaksanaan pembelajaran pendidikan agama Katolik di SMP Negeri 1 Ambalau. Menganalisis peran guru pendidikan agama Katolik dalam menumbuhkan dan mengembangkan iman siswa Katolik. Mengidentifikasi faktor-faktor yang mendukung dan menghambat pelaksanaan pendidikan agama Katolik dalam membina iman siswa. Menemukan strategi dan upaya yang dapat dilakukan untuk meningkatkan efektivitas PAK sebagai sarana pembinaan iman di sekolah negeri. Memberikan rekomendasi bagi pihak sekolah, guru, dan gereja dalam memperkuat sinergi pembinaan iman siswa Katolik di lingkungan pendidikan formal. Adapun manfaat dari penelitian ini ada dua. Yang pertama ada manfaat teoritis. Bagian pertama, memberikan kontribusi ilmiah terhadap pengembangan teori dan konsep tentang peran pendidikan agama Katolik dalam pembinaan iman siswa di sekolah negeri. Yang kedua, menjadi referensi akademik bagi mahasiswa, dosen, dan peneliti lain yang tertarik melakukan kajian serupa mengenai pembelajaran PAK dan perkembangan iman remaja Katolik. Yang ketiga, memperkaya literatur penelitian kualitatif dalam bidang pendidikan agama Katolik, khususnya terkait integrasi antara pembelajaran iman dan karakter. Yang kedua ada manfaat praktis, memberikan masukan dan referensi untuk meningkatkan kualitas pembelajaran yang lebih kreatif, kontekstual, dan menyentuh kehidupan iman siswa, menjadi bahan pertimbangan dalam mendukung kegiatan keagamaan siswa Katolik
serta menciptakan lingkungan yang kondusif bagi pertumbuhan iman dan moral. Selanjutnya ada penjelasan istilah. Yang pertama ada peran. Peran secara umum adalah seperangkat perilaku tanggung jawab, hak, dan kewajiban yang diharapkan dari seorang yang menepati suatu posisi atau status tertentu dalam masyarakat atau organisasi. Kedua, pendidikan agama Katolik atau PAK adalah proses pembelajaran yang bertujuan untuk membantu peserta didik mengenal, memahami, dan menghayati iman Katolik serta mengaplikasikannya dalam kehidupannya sehari-hari. Dan yang ketiga, mengembangkan secara umum dan mengembangkan di sini berarti bahwa proses membuat sesuatu menjadi lebih baik, lebih luas, lebih maju, atau lebih sempurna dari keadaan sebelumnya. Dan yang keempat ada iman. Iman adalah sikap batin manusia yang penuh kepercayaan dan penyerahan diri kepada Allah. Dalam konteks ajaran Gereja Katolik, iman bukan hanya sekedar percaya akan keberadaan Allah, tetapi juga menerima dengan sepenuh hati seluruh kebenaran yang diwahyukan melalui Yesus Kristus dan diajarkan oleh gerejanya. Untuk selanjutnya ada landasan teori. Yang pertama ada pendidikan agama Katolik. Pengertian pendidikan. Menurut Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, pendidikan didefinisikan sebagai usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual, keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa, dan negara. Yang kedua, pengertian pendidikan agama Katolik. Konferensi Wali Gereja Indonesia 2007 dikatakan bahwa pendidikan agama Katolik adalah usaha yang dilakukan secara terencana dan berkesinambungan dalam rangka mengembangkan dan berkesinambungan dalam kemampuan siswa untuk memperteguh iman dan ketakwaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa sesuai dengan ajaran Gereja Katolik. Nah, dengan demikian menghormati dan menghargai umat beragama lain dan menjalani hubungan kerukunan antara umat beragama untuk mewujudkan persatuan nasional. Yang ketiga ada pendidikan agama Katolik SMP. Gereja Universal dalam PAK lebih dikenal dengan istilah katekese sekolah. Maka PAK SMP sama artinya dengan katekese sekolah di ranah dan bidang sesuai dengan konteks akademis. Misalnya kita tahu bahwa di ranah lingkup tingkat pendidikan di sekolah menengah pertama, khususnya di SMP, bahwa apapun istilah yang digunakan, namun yang terpenting adalah visi dasar yang yakni usaha membantu anak-anak SMP agar imannya mengarah pada seluruh hidup. Metodologi penelitian. Nah, jadi penelitian yang saya ambil ini menggunakan pendekatan kualitatif deskriptif dengan tujuan memahami fenomena secara mendalam berdasarkan subjek penelitian. Menurut Sugiono tahun 2022 halaman 15, penelitian kualitatif deskriptif adalah metode penelitian yang digunakan untuk meneliti kondisi objek alamiah di mana peneliti berperan sebagai instrumen atau kunci. Nah, adapun teknik pengumpulan data, yang pertama ada wawancara mendalam. Dilakukan dengan guru PAK dan beberapa siswa Katolik untuk memahami pengalaman, pandangan, dan makna iman dari perspektif mereka. Yang kedua ada observasi langsung. Peneliti mengawati kegiatan pembelajaran PAK, partisipasi siswa dalam kegiatan rohani, dan interaksi antara guru serta siswa dalam konteks iman. Yang ketiga, dokumentasi lapangan. Nah, dalam dokumentasi ini meliputi
pengumpulan foto kegiatan, catatan guru, nilai PAK, dan laporan kegiatan yang relevan. Nah, di sini ada daftar pustaka dari judul penelitian yang telah saya buat. Nah, untuk selanjutnya ada lampiran. Nah, di mana pada lampiran ini ada beberapa bagian. Nah, di sini saya mengambil 5 bagian. Yang pertama itu ada instrumen wawancara siswa, yang kedua instrumen wawancara guru, dan yang ketiga instrumen wawancara kepala sekolah, dan yang keempat instrumen observasi, dan yang kelima ada pedoman dokumentasi.